selamat datang di On Air Lo, podcastnya anak hukum yang selalu up to date dan menginspirasi. Nah Lomes, jadi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu seseorang yang bawa gelar juara 1 dari kompetisi Mastria News Presenter Hunt 2026. Sekaligus yang lebih spesial lagi, kakaknya ini merupakan mahasiswi Magister Hukum FH UNER yang gak pernah berhenti bergerak. Nah boleh kenalin, ini dia Kak Nilo Eniasi. Boleh nih sebelum kita mulai bisa kenalan dulu siapa sih Kak Eni ini di luar gelar dan juga prestasi yang udah banyak banget itu. Oke, halo Dian, dan halo juga untuk teman-teman Fakultas Hukum Universitas Airlangga dimanapun berada. Tak kenal maka tak sayang ya katanya Iya Dian ya. betul. Jadi perkenalkan, saya Niluh Eniasi, bisa dipanggil Eni, Enia, atau biasanya Dian teman-teman di sini karena saya dari Bali gitu biasanya dipanggil Niluh atau enggak Ge. Jadi bebas saja manggil apa aja. Oke. Terus apalagi ya Dian, asal dari Bali tadi sudah. Oke, dari Bali ya. Betul Nah, Dian. Laumits Kak N-nya ini atau Kak G ini di Bali tuh banyak banget punya segudang prestasi, juga aktif loh di media sosial dan sekarang sedang mengejar pendidikannya di S2 FH UNER. Nah kemarin kan bisa disebutin bahwa kakaknya ini mengejar ilmu di Bali ya, dan sekarang Betul. S2 di Surabaya. Mungkin bisa diceritain ada nggak sih culture shock antara Surabaya dan juga Bali? Mungkin walaupun deket ya Bali dengan Surabaya, mungkin ada nggak sih yang dikagetin dari ini? Wah, sebelumnya terima kasih Dian apresiasinya begitu. Kalau untuk culture shock itu pastinya ada ya Dian ya, terutama terkait bahasa Dian. Waktu awal-awal kesini kan rata-rata teman kelas itu Heeh. komunikasinya pakai bahasa Jawa. Mungkin Betul. karena saya dari Bali belum mengerti, tapi Heeh. harapannya nanti akan mengerti Dian mengenai bahasa Jawa ini. Jadi mereka ngobrol, saya belum ngerti apa artinya. Itu culture shock-nya dari bahasa pertama. Kemudian kedua mungkin dari sisi udaranya. Memang Surabaya Hmm. lebih hangat dari Bali Dian. Lebih hangat Oke, lebih dari Bali. hangat. Terus? Betul. Kemudian juga dari lingkungan akademik karena udah beda jenjang Dian, Mhm. dari S1 ke S2 itu ada perbedaannya begitu. Jadi kerasa di saya perbedaannya. Begitu Dian. Kalau dari segi pertemanan atau lingkungan belajar itu kerasa lebih kompetitif gitu atau sama aja gitu dari S1? Oke, kalau S1 ke S2 karena S2 rata-rata memang sudah bekerja ya Dian. Heeh. Teman-teman kelas saya itu banyak yang pengacara, jaksa, Oh. legal corporate itu banyak banget, hampir mendominasi Dian. Jadi lingkungannya itu lebih ke suportif dengan udah berbekal pengalaman Dian. Jadi bukan Ah. cuma teori tapi sudah ada pengalamannya nih. Kalau di tempat kerja saya, pengalaman saya jadi sudah begitu levelnya kalau dari sudut pandang Oke. saya Dian. Berarti asik ya selain belajar dari dosen bisa belajar dari teman secara Dari teman. langsung ya. Benar, setuju. Oke, asik itu. Nah, mungkin selanjutnya kan Kak Eni ini aku sempat stalk gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kakaknya ini udah aktif sekali public speaking sejak 2020. Udah 6 tahun nih, dimana 6 tahun yang lalu masih mengenyam pendidikan di S1. Nah, mungkin bisa diceritain kira-kira apa sih yang bikin kakak ini worth it buat serius di dunia public speaking ini? Oke Dian, sebenarnya memang benar dari tahun 2020 memang sudah tertarik di dunia public speaking Dian. Jadi awalnya itu maba S1 diminta buat join ke kepanitiaan begitu, Oke. kemudian gabung di isi acara, kemudian ditunjuk buat nanti nge-MC ya di acaranya bakti sosial waktu itu. Kemudian Ah. karena sudah bergabung di isi acara, jadi mau tidak mau, siap tidak siap, akhirnya mengambillah kesempatan jadi MC untuk pertama kalinya Oke. Dian. Kemudian waktu jadi MC itu nggak bisa dipungkiri karena belum punya pengalaman jadi MC, jadi ada deg-degan pasti Heeh ada, heeh. kemudian tangan gemeter begitu di hari H. Kemudian setelah acara itu ternyata kok diperhatikan banyak orang gitu, Mhm. merasa kayak saya belum siapa-siapa ya karena masih maba, tapi diperhatikan oleh banyak orang. Kenapa? Karena saya punya peran jadi MC di sana. Jadi Oke. mulai tertarik dengan ada pengalaman itu, mengambil semakin banyak kesempatan di beberapa organisasi kepanitiaan begitu jadi MC, moderator, akhirnya semakin merasakan manfaatnya Dian. Nah, karena semakin merasakan manfaatnya jadi tidak sulit bagi saya untuk mendalami dan Hmm. belajar lagi dan lagi. Sama gini Dian, saya juga sharing, saya itu pernah baca bukunya Atomic Habits yang Heeh heeh. kebiasaan ini terkenal banget Dian. Kalau misalnya ada salah satu
pernyataan di sana bahwa tidak sulit bagi kita untuk mengulangi sebuah kebiasaan kalau kita merasakan manfaatnya. Betul. Oh, Seperti itu, berarti Dian. berarti lebih mudah untuk kita mendalami sesuatu yang kita tahu manfaatnya itu apa ya, Kak? Benar benar, setuju, Oke, Dian. nah berarti public speaking start itu mulai dari MC dan itu candu berarti ya? Sampai Benar. sekarang makin lama makin suka? Benar, makin lama makin suka, dan kayak setiap jenjang S1 saya mikir, Dian, kalau misalnya habis S1 kayaknya udah nggak ada deh kesempatan jadi MC. Ternyata waktu karena sebelum S2 saya sempat kerja sekitar 2 tahun, Dian, ternyata di tempat kerja juga ada kesempatan jadi MC, begitu, Dian. Jadi Oh. tetap ada ternyata kesempatan itu dimanapun kita berada kalau kita memang punya niat untuk mendalami itu. Seperti itu, Dian. Oke, mungkin selain dilihat oleh banyak orang, apa sih keuntungan atau manfaat dari public speaking atau MC itu, Kak? Oke. Kalau selain dari yang saya bilang peran itu tadi, Mhm. bisa juga untuk meningkatkan soft skill kita emang, Dian. Oke. Soft skill, dan dari peningkatan soft skill itu nanti akan mengantarkan ke kesempatan-kesempatan lainnya. Karena menurut saya tidak bisa dipungkiri setiap hal yang kita lakukan itu perlu keterampilan berbicara, Dian. Apalagi Betul. kita mahasiswa hukum gitu ya, Iya. menyampaikan argumen, presentasi di Iya iya kelas, iya. ataupun sekedar ngobrol kayak gini, menurut saya perlu keterampilan berbicara, dan itu Betul. manfaat dari public speaking. Iya, banyak banget manfaat dari public speaking ini loh, Mits. Dan itu tuh bikin kita makin banyak relasi juga bisa dari komunikasi itu ya. Benar benar, Segala setuju. sesuatu hal itu kalau dikemas secara baik, penyampaiannya secara baik, pasti itu lebih menarik juga bagi orang-orang. Setuju, Dian. Oke, mungkin kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya. Kemarin kan Kakak baru menang kompetisi ya, itu keren banget, jujur itu kita juga sempet lihat dan Salvo akhirnya pengen ngajak Kakak buat podcast. Nah, mungkin bisa diceritain dengan jadwal kuliah yang padat, mungkin tugas ataupun kuliah dan juga mungkin Kakak bekerja sambil di sini, itu gimana sih cara manage waktunya untuk tetap bisa berkarya di public speaking dan juga di kayak perkuliahan gitu, Kak? Oke, lagi-lagi terima kasih apresiasinya, Dian, dan teman-teman juga. Kalau untuk memanajemen waktu itu sebenarnya memang karena pertama kalinya itu ikut karena ada informasi di Instagram ya, Dian. Nah, memang kalau S2 sendiri kan memang sudah tidak terlalu banyak kesempatan untuk lombanya, Dian. Paling persyaratan lomba itu terhenti sampai S1. Betul, Bener, iya tapi di iya. sana itu mensyaratkan usia, Dian, usia sampai 27 tahun. Karena saya juga sedang mencari pengalaman di Surabaya mengenai public Betul, speaking, dan kayak pengen menjalin relasi dengan MC-MC se-Jawa Timur gitu. Pengen seperti itu. Ah. Jadi coba masuk, janganlah dulu mikirin juara, yang penting bisa menjalin relasi aja dulu dan bisa belajar sama teman-teman yang memiliki niat yang sama. Akhirnya saya ikut, Dian. Oh. Kemudian kalau dari persiapannya itu memang dibagi jadi 3 tahap, ada babak penyisihan, semifinal, sampai finalnya, Dian. Itu sebenarnya kalau babak penyisihan itu buat video, jadi lebih fleksibel. Kalau untuk mengatur waktunya itu biasanya saya selipin di waktu perkuliahan. Karena kalau S2 sendiri kan perkuliahannya malam, Dian, dari jam 6 sampai dengan jam 10. Wah. Nah, biasanya saya buat videonya pagi, Dian, pagi. Karena buat video nggak mungkin sekali take, Iya iya, itu betul. berkali-kali take. Sampai 2 hari rasanya itu buat video kayak kurang, besok lagi take kayak kurang. Kemudian barulah di babak semifinal itu H-2 finalnya udah technical meeting. Nah, itu lumayan istilahnya perlu persiapan yang harus benar-benar membagi waktu. Karena saya kuliah, karena semester 1 di S2 itu masih padat, masih Senin sampai Jumat kuliahnya masih setiap hari begitu. Jadi sebelum kelas itu saya masih ingat banget waktu itu, sebelum mata kuliah perlindungan konsumen, saya buat naskah dulu, karena kayak seolah-olah kita harus kayak meliput ke lapangan, jadi naskahnya itu memang dari kita. Terus kita menyampaikan nanti di panggung gitu. Saya buat naskahnya itu sambil nunggu perkuliahan. Terus setelah selesai kuliah, malam harinya di kosan saya latihan gimana selayaknya jadi news presenter gitu. Oh, I see. Cara membagi waktunya itu sih, Dian. Jadi lebih ke kita sendiri yang tahu kapan nih baiknya kita untuk buat naskahnya, buat latihannya gitu. Kayak Oke, gitu. mungkin karena Kakaknya excited dan juga suka dengan kompetisi ini, pasti ada waktu ya. Kalau suka tuh emang pasti diberikan waktu gitu. Benar Nggak benar. mungkin kalau misalnya nggak suka ya pasti males. Nah, karena suka pasti ada waktu untuk menyelesaikan apapun itu ya, Kak, ya. Benar benar, Dian. Nah,
kakaknya ini, Kak G-nya ini juga sangat aktif loh teman-teman di Instagram. Dia nge-share soal running, day in my life sebagai S2 FH UNER, sampai tips public speaking. Mungkin bisa diceritain konten-konten itu lahir dari keinginan apa? Apakah cuma sekedar informasi atau mungkin ada misi yang lebih besar lagi? Oke, kalau seputar konten Dian sebenarnya itu awalnya memang untuk kenang-kenangan Dian, karena saya Oh, menyadari S2 ini singkat Dian, cuma 1,5 tahun sampai 2 tahun kan begitu heeh. sementara informasinya. Dan itu singkat dan saya sekarang udah di penghujung semester 1 udah mau UAS. Jadi ini harus diabadikan nih, harus diarsipkan. Kalau saya simpen di galeri bisa hilang, penyimpanan bisa penuh Betul, gitu. benar-benar. Jadi saya arsipkan, saya buat kenang-kenangannya di sosial media. Kemudian sebenarnya kalau untuk yang istilahnya konten-konten edukasi kayak public speaking dan lain-lain itu untuk sharing saja Dian, untuk sharing Mmm. kayak lebih ke pengalaman jadi moderator pertama di UNER tuh gimana sih gitu, apa sih bedanya sama jadi moderator di Bali kayak gitu Dian. Terus dan yang menarik menurut saya Dian, karena awalnya kayak bisa dibilang iseng ya Dian, iseng untuk Mhm. mengarsipkan memori itu, ternyata saya banyak ketemu teman-teman lintas fakultas di UNER kayak FEB, FISIP, itu saya Heeh. ketemunya di sosmed. Jadi lebih sering ketemu Oh, orang-orang baru itu di sosmed. Karena juga kalau saya mikir kalau, kenal dengan S1 kayaknya kecil kemungkinan, karena kan betul, saya S2 ini kan udah nggak ikut organisasi Dian. betul Jadi betul. lewat sana lebih banyak untuk ketemunya, seperti itu sih Dian. Bener sih, media sosial itu membuka ruang relasi yang sangat besar. Aku sendiri juga tahu Kak Enia ini dari konten-kontennya. Nah, mungkin kemarin kan waktu Kak Enia itu juara kompetisi yang kemarin, Kakak lagi bawa nama FH UNER. Mhm. Mungkin bisa Kakak ceritain apa yang bikin FH UNER tuh jadi tempat yang nggak cuma ngurusin nilai, tapi juga ngasih ruang bagi mahasiswanya berkembang di luar dari hal tersebut? Oke. Sebenarnya ini kalau bisa saya cerita itu di pengukuhan, mahasiswa magister ilmu hukum di tanggal 27 Februari ya, 27 Februari benar lah, 2026, Mhm. Januari ya, pokoknya di awal itulah pengukuhannya itu. Saya nggak inget pasti siapa dosennya, tapi ada yang bilang, "Kalau misalnya nanti ada berita baik kayak menang lomba dan lain-lain, nanti jangan lupa berkabar ke humas ya," gitu. Terus saya mikir, "Oh berarti S2 itu bisa ikut lomba," gitu. Dan saya juga melihat karena saya mengikuti semua, di Law Unair yang kayak gitu, BEM FH Unair, ternyata sangat mengapresiasi mahasiswanya ketika ada yang menang lomba, ketika ada yang menjadi partisipan ikut lomba ini, lomba itu. Ternyata sangat mengapresiasi, dipublikasikan juga di websitenya, Betul. termasuk diundang-undang di podcastnya juga. Saya juga ngepoin waktu pertama kali mau lanjut ke UNER, ngepoin podcastnya gimana sih di UNER itu, gitu. Sangat mengapresiasi dan juga menurut saya yang mahal dan berharga juga dengan disatukan dan dikelilingi oleh orang-orang yang seperti yang saya katakan Dian, orang-orang dari berbagai latar belakang, banyak pengacara, jaksa. Kayaknya kalau saya nggak kuliah di UNER, saya nggak bisa ada di lingkungan yang sama dengan Oke. beliau-beliau ini Dian, seperti itu Dian. Oke, berarti, dengan ada informasi yang kemarin itu ya, Kak, tentunya karena apresiasi itu kan bikin orang nambah semangat lagi untuk menjalin ataupun menggapai suatu, prestasi ya, Kak, itu bener Benar. banget teman-teman. Nah, mungkin terakhir untuk pendengar kita yang lagi ngerasa kemampuan mereka di luar jurusan itu, apa sih, yang nggak relevan dengan masa akademis? Maksudnya, yang nggak relevan sama masa depan akademis, itu Kakak bisa kasih sepatah atau 2 patah kata nggak untuk hal tersebut? Oke. Sebenarnya kalau itu menurut saya sendiri setiap ilmu pengetahuan ataupun pengalaman ataupun skill yang kita miliki itu semuanya ada nilainya begitu. Kalau saya bisa bilang begitu, mungkin teman-teman juga pernah baca kalau misalnya harus ada yang membuat kita semangat nih. Dengan ada hal yang membuat kita menjadi semangat, kita juga akan menjadi lebih semangat dalam berkembang, dalam menjalani hari-hari kita. Kalau misalnya itu memang membuat kita semangat, skill itu, kemampuan itu membuat kita semangat, kenapa tidak? Dan Mhm. mungkin terakhir, sebagai orang yang sama-sama masih belajar, Dian dan juga teman-teman lainnya yang sama-sama masih belajar, setiap pengalaman itu pasti ada nilainya. Mungkin hari ini memang masih kecil ya, masih istilahnya kita masih perlu banyak belajar, tapi menurut saya bisa aja
di kemudian hari itu yang paling membentuk diri kita, itu sih dia. Oke, betul banget Laumits. Jadi semua hal itu punya nilai walaupun itu kecil lama-lama jadi bukit. Bener. Betul banget. Nah, luar biasa banget sharing kita hari ini dengan Kak Niluh. Yang ini bukti nyata bahwa anak hukum itu nggak hanya sekedar bisa hafal pasal. Jadi mereka tuh bisa tampil, bersaing, dan berprestasi di level yang lebih luas walaupun di luar akademis. Nah, makasih banyak Kakak udah mau hadir di Honor Law kita kali ini. Semoga next goal-nya apapun kedepannya itu bisa tercapai dengan sangat baik. Nah, mungkin itu aja untuk episode kita hari ini. Bisa kita say goodbye ke Laumits. Oke, terima kasih Dian, terima kasih.